Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di video kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana melakukan penilaian untuk mapel SMKPK dan juga P5PK. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama-tama adalah silahkan Bapak Ibu menuju ke website SMK Negeri 4, lalu silahkan pilih e-raport, lalu pilih salah satu e-raport yang ingin Bapak Ibu pakai. Contoh saja kita pakai ini aja ya. Nah, ini e-raport yang terbaru ini Bapak Ibu itu berbeda dengan raport SP yang kemarin sudah kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin itu e-raport K13 dengan e-raport PK itu terpisah Bapak Ibu, sedangkan untuk yang sekarang itu menjadi satu aplikasi yang sama. Karena versi yang sebelumnya itu masih belum update, jadi tidak bisa melakukan penginputan nilai untuk mapel SMKPK. Namun setelah update, aplikasi e-raport yang kita pakai selama ini itu sudah berada di versi 5.16 sehingga bisa melakukan penilaian untuk mapel SMKPK dan juga mapel P5BK. Login menggunakan email yang sama seperti biasa, silahkan login. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah tampilannya sama. Yang berbeda Bapak Ibu, untuk yang SMKPK dia akan muncul menu baru di perencanaan, yaitu penilaian PK. Dan juga di penilaian itu ada baru juga, yaitu ada penilaian PK dan juga capaian kompetensi. Jadi kita akan membahas ya Bapak Ibu ya, satu persatu apa saja sih fungsi-fungsi dari menu tersebut. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan mengisi penilaian untuk mapel PK. Jadi setelah mapel PK udah selesai, lanjut ke cara mengisi nilai untuk P5BK. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah silahkan klik menu perencanaan, lalu klik penilaian SMKPK. Jadi ini ada perencanaan yang sudah saya buat Bapak Ibu, 10 multimedia 10 dan juga 10 perhotelan. Jika Bapak Ibu belum menginput, silahkan klik tambah data di pojok kanan atas. Diklik, lalu pilih kelasnya Bapak Ibu, rombongan belajarnya apa, contoh TTB, lalu mata pelajarannya apa. Seperti itu. Jadi berbeda dengan rapot SP Bapak Ibu yang harus menginput tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, maka di e-raport Bapak Ibu tidak lagi menulis atau menginput tujuan pembelajaran. Otomatis di e-raport ini sudah terbaca elemen-elemen yang Bapak Ibu ajarkan. Contoh di pelajaran informatika ini ada berpikir komputasi, ini jaringan lokal, lalu sistem komputer dan juga TIK. Jadi ada 4 untuk mapel informatika sudah ada. Jadi Bapak Ibu hanya menulis aktivitas penilaiannya saja seperti apa. Nah, jadi contoh yang pertama Bapak Ibu, formatif 1. Kedua, sumatif 1. Baru yang ketiga, pas. Misalkan Bapak Ibu, dalam formatif Bapak Ibu memiliki 2 penilaian, berarti Bapak Ibu tulis lagi formatif kedua. Kalau memang dalam satu elemen hanya sekali saja untuk penilaiannya, maka cukup Bapak Ibu input formatif 1. Jika lebih dari 1, silahkan input formatif 2, formatif 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu untuk yang aktivitas penilaian formatif, pilih saja formatif, sedangkan sumatif pilih sumatif, sedangkan pas pilih sumatif. Untuk bobotnya otomatis ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi silahkan dirubah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Contoh formatif 1 kalau di saya ya Bapak Ibu ya, formatif 1 1, formatif sumatif 2, sedangkan pas nilainya poinnya 3. Seperti itu. Jadi silahkan dipilih elemen apa saja yang sudah Bapak Ibu ajarkan.
Contoh ya Bapak Ibu ya, formatif 1 ada di BK dan juga TIK. Sumatif 1 ada di BK juga dan TIK. Lalu untuk pas silahkan diisi di elemen yang terakhir. Jika memang Bapak Ibu sudah mengajarkan semuanya, silahkan diklik saja Bapak Ibu, diklik, 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 diklik. Jika memang belum sampai materi semuanya selesai, silahkan sesuaikan saja dengan materi yang sudah Bapak ajarkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini contoh Bapak Ibu, ini contoh, lalu simpan. Nah, otomatis nilainya ada di jadi perencanaan sudah tersimpan semuanya Bapak Ibu. Jika perencanaan sudah diisi sama seperti yang K13, silahkan lakukan penilaian. Jadi tidak lagi Bapak Ibu menilai pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Jadi cukup saja ini penilaian PK, diklik saja. Pilih tingkatnya apa, 10, rombelnya apa, contoh 10 multimedia, baru mapelnya apa, baru rencana penilaiannya apa. Ada formatif 1, sumatif 1 dan juga pas. Contoh ya Bapak Ibu ya, formatif 1. Nah, ini ada yang sudah saya coba input. Contoh saja Ahmad Jihad Fadilah. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, contoh. Baru tiknya adalah 81 misalkan. Di save. Ini Bapak Ibu bisa juga menggunakan cara yang sebelumnya, yaitu mengunduh filenya, mengunduh Excelnya lalu diunggah bisa juga menggunakan cara manual. Jadi tergantung Bapak Ibu mana yang lebih mudah, itu yang dipakai ya. Ini contoh saja Bapak Ibu, contoh saja. Berhasil disimpan. Oke, nah sudah Bapak Ibu ya. Kita tes di capaian kompetensi. 10 multimedia. Nah, ini Aditya Putra 80 dan juga 78 nilainya. Nilai akhirnya 79. Lalu untuk Ahmad Jihad Fadilah 81 dan 76. Kenapa nilainya 0? Karena kita belum mengirim nilai ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ini sudah saya kirim, makanya muncul nilainya. Sedangkan yang tadi yang baru kita edit itu belum terkirim nilainya, 0. Jadi untuk kompetensinya itu bisa Bapak Ibu edit ya, edit. Bisa juga mengikuti apa yang sudah ada di dalam aplikasi. Jadi terserah Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu merasa tidak terima dengan nilai yang tidak terima dengan capaian kompetensinya, silahkan Bapak Ibu edit. Kita coba ya Bapak Ibu ya, kita kirim nilainya ke beranda, lalu klik perbaharui. Nah, kita cek lagi ya Bapak Ibu ya di capaian kompetensi kelas 10, kelas multimedia, lalu kelas informatika. Nah, otomatis Bapak Ibu nilainya si Ahmad Jihad Fadilah sudah terisi. Begitu juga nanti siswa-siswa yang lain yang belum terkirim itu akan terisi. Jadi pastikan setelah diisi Bapak Ibu dikirim biar nilainya nanti muncul. Jadi untuk untuk penilaian PK cuma sebatas ini saja Bapak Ibu, sangat sederhana dan juga simple. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah bagaimana cara menginput mapel dari P5BK. Untuk mapel P5BK Bapak Ibu, itu yang mengisi itu wali kelas ya. Entah juga bagaimana pengampu dari mapel tersebut tidak ada muncul dari perencanaannya, tidak muncul Bapak Ibu. Akan tetapi menu tersebut muncul hanya di akun wali kelas. Jadi yang mengisi nanti Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu wali kelas 1 ya, Bapak Ibu kelas 1 silahkan berkoordinasi dengan pengampu dari mapel tersebut. Bagaimana penilaiannya nanti silahkan Bapak Ibu koordinasi dengan guru tersebut ya. Jadi untuk yang perencanaannya silahkan diklik saja perencanaan, lalu
penilaian P5BK. Jadi silahkan klik tambah data Bapak Ibu. Tingkatnya apa? Contoh kelas 10 multimedia. Nama proyeknya contohnya ada ini, gaya hidup berkelanjutan, terus ada bekerjaan. Nah, jadi untuk deskripsinya silahkan diisi ya Bapak Ibu ya. Silahkan diisi. Ini nama proyeknya adalah gaya hidup berkelanjutan, itu maksudnya apa, kebekerjaan itu maksudnya apa, silahkan diisi. Nah, untuk proyek tersebut itu termasuk ke dalam apa? Contoh gaya hidup berkelanjutan adalah ini, bertakwa. Sedangkan untuk kebekerjaan ada mandiri misalkan, dan juga ada ini kreatif misalkan nih Bapak Ibu ya. Ini silahkan simpan contoh. Ini contoh saja Bapak Ibu. Contoh. Nah, lanjut ke penilaian, itu klik saja penilaian P5BK. Jadi Bapak Ibu silakan klik tingkat kelas, rombelnya apa, lalu pilih proyeknya apa. Contoh ini ada dua ya Bapak Ibu ya, gaya hidup berkelanjutan dengan kebekerjaan. Silahkan dipilih salah satunya dulu. Contoh gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini adalah ada Aditya Putra. Elemennya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Jadi silahkan dinilai. Jadi ada BB, MB, BSH, dan SB. Ada BB, MB, BSH, dan SB. Kalau BB itu Bapak Ibu artinya belum berkembang, sedangkan MB itu maksudnya adalah mulai berkembang, BSH itu berkembang sesuai harapan, dan juga SB itu sangat berkembang. Jadi pilih saja Bapak Ibu. Contoh akhlak beragamanya adalah MB. Contohnya lagi akhlak pribadinya MB misalkan ya. BSH ini SB, sedangkan ini BB misalkan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu silahkan di save. Jadi semua siswa ini diisi, dinilai ya Bapak Ibu ya, bisa, lalu simpan. Nah, begitu juga untuk yang kedua tadi. Untuk yang kebekerjaan juga seperti itu Bapak Ibu, diisi. Nah, diisi juga seperti apa nilai ini. Ada elemennya, ada dua, pemahaman diri, situasi, regulasi. Itu apa untuk yang mandiri, sedangkan yang kreatif ada sendiri. Jadi silahkan diisi Bapak Ibu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, untuk wali kelasnya dan nanti dapat melihat hasil dari cetak raport dari P5BK. Jadi nilai raport itu nanti terpisah Bapak Ibu, yang raport P5BK nya sendiri, sedangkan raport yang nilainya juga sendiri. Nah, nanti di sini ada tambah catatan, silahkan Bapak Ibu tambahkan saja jika memang ada tambahan kegiatan yang ingin Bapak input. Ya, jika memang ada silahkan input, kalau memang tidak ada tidak usah diisi. Nah, kalau sudah silahkan dilihat nilai. Contoh Aditya Putra nilainya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah hasil dari kegiatan dari proyek profil pelajar Pancasila. Kalau sudah silahkan di print saja, di print. Ini print. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu, ini adalah hasil dari rapor proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nama sekolah, programnya, keahliannya apa, nama peserta didik siapa, RISN siapa, kelasnya, fase E, tahun, dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini karena belum dinilai tadi jadi kosong. Jadi silahkan dinilai ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk raport P5BK selesai Bapak Ibu, hanya sebatas itu. Jadi nanti untuk kelas 11, kelas 10 ada dua penilaian, yaitu raport semester dan juga raport P5BK. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk pengisiannya sudah selesai Bapak Ibu, cukup sederhana. Jadi untuk P5BK saya tekankan lagi Bapak Ibu, yang hanya bisa mengisi adalah wali kelas. Jadi wali kelas silahkan berkoordinasi dengan guru yang
yang pengampu, guru pengampu mata pelajaran P5BK, silahkan dikoordinasi. Jadi nanti untuk pengisiannya silahkan bisa juga guru tersebut yang menggunakan akun wali kelas, bisa juga Bapak Ibu wali kelas yang mengisi. Jadi silahkan koordinasi dengan guru yang terkait. Jadi untuk tutorialnya, jadi untuk panduannya cukup sampai di sini Bapak Ibu. Jika memang nantinya Bapak Ibu masih bingung, silahkan saja Bapak Ibu tanyakan kepada saya di chat seperti biasanya. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Semoga bisa menerapkan era pot terbaru ini tanpa kendala apapun.